Full peternakan, Mas. Full peternakan. Iya, full peternakan. Di berapa ekor dulunya, Mas? 1.500. Kalau pakan konsentrat kami bikin racikan sendiri. Untuk yang saya alami sementara ini masih aman, Mas. Tapi waktu kemarin itu lagi ada wabah PMK ya, Mas. Nggih. Lagi ada PMK itu memang kami memeliharanya, dan intinya manajemen kandangnya kita ini sekitar 40-an, Mas. Intinya kami itu pelihara kan ada tujuan penjualan. Misalkan penjualan itu hari raya kurban kayaknya. Kalau kami itu pakannya yang kasih banyak itu mungkin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali teman-teman di Negara Sapi, channelnya pecinta sapi. Kali ini kita berada di utara Australia, Kabupaten Pacitan tepatnya. Seperti apa peternakan sapinya, awal mulanya, dan ini bisa menghasilkan sapi-sapi yang besar-besar seperti ini. Langsung saja kita kenalan dulu sama ownernya di peternakannya ini. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Ya, bisa dikenalkan dulu, Mas. Perkenalkan, nama saya Pujianto. Untuk alamat di Dusun Ngagik, Desa Ngumbul, Kecamatan Tulaan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Mas. Kabupaten Jawa Timur, iya. Masih di negara Indonesia, Mas. Masih Indonesia. Dan channelnya ini adalah Negara Sapi. Jadi kan memulai peternakan ini dari tahun berapa, Mas, awalnya ini? Untuk mulai peternakan sapi di tahun 2021, Mas. 2021. Iya. Sebelumnya kami melakukan usaha ternak ayam broiler, ayam potong. ayam broiler, ayam potong itu adalah untuk pemotongan. Di peternakan ayam broiler, Mas, ya? Iya, ayam broiler, Mas. Jalan berapa tahun itu? Untuk ayam broiler sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahunan? Iya, 1,5 tahun. Jenengan itu potong-potong ayamnya juga itu atau full peternakan? Ayam full peternakan, Mas. Full peternakan? Iya, full peternakan. Di berapa ekor dulunya, Mas? 1.500. 1.500-an? Iya, 1.500-an. Kalau ayam itu berapa bulan sekali, Mas, panennya? Kalau ayam 45 hari, Mas. 45 hari panen ya? Maksimal 45 hari. Oh, gitu. Nah, untuk terus pindah ke sapi-sapi itu memutuskan untuk pindah ke sapi, kenapa, Mas, ini? Karena di peternakan ayam ini, khususnya di wilayah Pacitan yang lokal ini masih pasarnya terlalu sepi. Jadi kami memutuskan untuk berhenti dan kita memulai usaha di peternakan sapi ini. Pertama kali di sapinya ada berapa ekor dulu belinya? Belinya pertama 4 ekor, Mas. 4 ekor? 4 ekor, ya. Langsung yang kelas jumbuan besar-besar gini? Kalau untuk pembelian dulu di pedetan, Mas. Pedetan maksudnya untuk bakalan yang jumbo atau bakalan yang ekonomis, Mas, dulunya awalnya? Untuk bakalan yang jumbo, Mas. Langsung memang jumbo, ya. Memilih kok bakalan yang ke jumbo karena memang melihat pasar atau memang lebih suka gitu, Mas? Lebih suka sih, Mas. Lebih suka melihat yang jumbo. Oh, iya. Dari 4 ekor itu, jenengan dipelihara berapa bulan dulunya? Dipelihara nyampe hampir 2 tahun, Mas. Hampir 2 tahun, ya, lama juga. Iya, lama. Memang kita pengen melihara yang bisa sampai jumbo gitu. Kalau yang di sini ini sementara ini peliharaan berapa bulan yang di sini ini? Ini juga 2 tahun, Mas. 2 tahunan ini. 2 tahunan ya? Iya, 2 tahunan. Oh, Kalau boleh tahu, Mas, di kisaran berapaan belinya jenengan dulunya itu? Intinya kalau pembelian bibit dulu itu berkisar 13-14, Mas. Ini di bawah 15 juta. Di bawah 15 juta? Iya, di bawah 15 juta. Kalau sekarang kan hampir 50, Mas. Hampir. Insya Allah, Mas. Hampir, dan ada yang lebih sekarang. Ada yang lebih ya, rata-rata di rata-rata seperti itu. Ini yang paling besar yang mana, Mas? Ini yang di sini. Paling besar yang ini, Mas. Oh, ini ya, di depan saya ini. Ini paling besar. Ini kemarin ditimbang gitu atau jogrokan, Mas? Ditimbang, Mas. Oh, ditimbang? Ditimbang. Mencapai berapa ini bobotnya? Ini 870-an, Mas. 870-an? Iya, 870-an. Masalah harga nggak usah dibuka. Masalah harga, ya. Biar kira nggak enak ini, soalnya ini peternak dan juga, dan saya sapi-sapinya kan sudah sold out, sudah terjual. Iya. Di BB 870-an. Nah, jenengan ini, Mas, menciptakan kasarannya untuk klasifikasi pakannya. Jenengan biasanya itu memakai pakan apa di sini? Kalau pakan konsentrat kami bikin racikan sendiri, Mas. Oh, racikan sendiri? Iya, dengan komposisi polar, terus begatul, kemudian kami kasih ampas jagung. Ampas jagung, ya.
itu diberikan keringan atau komboran, Mas? Semi basah, Mas. Semi basah, Iya, basah. nyemek-nyemek kemel-kemel gitu. Iya, iya. Dan diberikan tiap pagi dan sore. Pagi dan sore ya. Selain Pagi, itu sore. juga ada hijauannya ya, Iya. rumputannya kayak gini. Nah, ini Mas. Yang jenengan alami Mas selama ternak sapi ini, prospeknya dengan pas waktu ternak ayam kelihatannya prospek mana ke depannya ini? Kalau menurut saya masih prospek sapi, Mas. Masih prospek sapi. Mungkin memang juga menyesuaikan dengan pasar yang Iya, ada di menyesuaikan sini pasar dan juga, kebutuhan nggih, kita masyarakat ya. dari lahan pakan dan juga gitu nggih. Nggih. Dan juga untuk yang ayamnya sebenarnya setiap bisnis itu tetap menjanjikan ya. Tetap menjanjikan. Tergantung bagaimana kita menerapkannya dan praktiknya. Nggih, sesuaikan dengan tempatnya. Tempat, sesuaikan gitu, dengan gitu. tempat dan pasar, Mas. Nggih. Nah, untuk sapi-sapinya Mas, jenengan ini biasanya ambil di mana dulu, di pasar, di peternak atau gitu? Kami ambilnya di tempat ini, Mas, tempat pengepul. Oh gitu. Tempat pengepul ya. Nggih. Memilih sendiri gitu atau gimana? Memilih sendiri, Mas. Memilih sendiri. Nggih. Memilih sendiri terus dikirim ke sini Mas. Dikirim, nggih. Biasanya jenengan belanjanya ke sana gitu. Nggih. Ke sana, Mas. Di Wonogiri, Mas. Oh, di Wonogiri. Iya, di Wonogiri. Nggih. Boleh disebutkan sini nggak ya? Ngiklan nggak ya? Ngiklan boleh sih, Mas. Kami ambilnya di tempat Mas Teguh, intinya kayak gitu. Oh, di Wonogiri. Sapipedia Wonogiri Iya, itu. di situ. Ya. Alhamdulillah Sapipedia. saya lumayan beberapa kali ke sana Iya. juga. Iya. Iya. Nah, ini Mas untuk pemeliharaan itu, tentunya sekian tahun dengan memelihara sapi itu ada beberapa kendala, berbagai macam kendala. Itu kendala terbesar yang jenengan alami selama ini apa Mas? Untuk yang saya alami sementara ini masih aman, Mas. Tapi waktu kemarin itu lagi ada wabah PMK ya, Mas. Nggih. Lagi ada PMK itu memang kami memeliharanya dan intinya manajemen kandangnya kita tambah, Mas. Dari kebersihan, dari kebutuhan protein itu kami tambah. Oh, jadi lebih Gitu. intens lagi Lebih gitu, intens Mas, lagi. ya? Nah, dari kebersihannya lebih Ekstra intinya, Iya, Mas. ekstra, Iya. ekstra, nggih. Ekstra dan juga untuk nutrisi pakannya ditambah gitu. Dan ditambah Alhamdulillah vitamin. tidak terkena Mas ya. Alhamdulillah, Mas, aman. Iya. Ini kita bisa lihat sambil jalan-jalan masuk Iya. Mas ya. Nah, ini teman-teman kita lihat dari belakang sapi-sapinya seperti apa. Nah, ini. Jenengan usia berapa Mas sih? Usia 26, Mas. Masih 26 tahun ya. 26. Nah, ini teman-teman. Selain yang jumbuan juga ada yang ekonomisan Mas di sini. Iya, itu betina, Mas. Oh, betina. Betina. Betina itu jenengan pelihara digemukkan gitu atau diambil anaknya? Diambil anaknya, Mas. Oh, Diambil iya, anaknya. iya. Nah, ini dari belakang teman-teman. Iya. Nah, ini betinanya 1 ekor ini Mas. 3 ekor, Mas. 3 ekor itu mana aja Mas? ekor. Tadi betul-betul. Oh, ini Iya. 3 yang menghadap ke sana ini betina semua. Betina semua. Nah, ini teman-teman. Ini posisi hamil semuanya. Hamil, Mas. Hamil 7 bulanan ini. 7 bulanan ya. Iya, 7 bulanan. Oh, IB semua Mas ya? IB, Dan jenengan kalau yang di sini yang betina-betina yang lahir di sini itu sudah pernah ada melahirkan di sini gitu. Untuk yang 3 ekor ini belum, Mas. Belum ada. Masih pertama ini. Oh, kalau dulu pernah juga yang betina? Kalau dulu pernah, tapi sapi lokal, Mas. Sapi Yang PO, ya. ekonomisan itu? Ekonomisan, ya. Oh, iya. Nah, seperti ini. Kalau untuk kandangnya sendiri ini bangunnya segini itu di tahun 2021 itu Mas ya? Iya, di tahun 2021, Mas. Habis berapa Mas ini dulu? Kalau boleh tahu? Ini sekitar 40-an, Mas. 40-an ya? 40 itu termasuk biaya tenaga kerja. Sudah? Full. Sudah. Dengan kapasitas sapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 ya sebenarnya? 10, Mas. 10 malahan? 10, ya. 10 ekor. Iya. Meskipun yang jumbuan juga 10 ekor Mas 10 ya? ekor. Nah, ini Mas, tips-tips jenengan untuk ternak. Jenengan ini masih muda nggih. Nah, Iya, 26 tahun bisa semangat ternak dan intinya di dalam ternak kan kalau peternak muda itu wawang gitu, takut kotor dan lain sebagainya. Gengsi, Mungkin Mas. gengsi dan lain sebagainya. Yang motivasi terbesar jenengan? Kalau menurut saya sih, buat apa sih, Mas, gengsi? Namanya kita hidup di desa kayak gini, dengan adanya pakan yang melimpah kayak gitu, jadi kita memaksimalkan dari hasil ini, Mas. Dari hasil
kebun intinya kayak gitu. Oh, nggih, dari kebun sendiri. Iya, dari kebun sendiri. Dan untuk konsentratnya pemberiannya jenengan itu berapa persennya ini dari 2% Mas. hanya 2%? Iya, 2% dari berat badan. 2% dari berat badan. Iya. 2% dari berat badan. Sedangkan untuk hijauannya Kalau hijauan full Mas. full nggih. Pagi, sore gitu. Sakwareke gitu. Sakwareke, biasanya. nggih. Oh. Intinya nggih. gratis Mas. Oh iya, justru enggak apa-apa Mas. Iya. Biasa. Nah, ini teman-teman. Ini tadi yang 870-an tadi beberapa waktu. Mungkin saat ini hampir 900-an Mas Hampir ya. Mas, hampir 900-an. Sini. Kalau ini sebenarnya masih prospek lagi untuk digemukkan. Ya, tapi ya sudah laku itu tadi. Sudah ya? laku ya. Oh, nggih. Ini dulu banyak yang mengincar Mas sebenarnya ini. Dari makannya yang dokoh atau dari bentuknya Mas? Dari bentuknya Mas. Dari bentuknya. Kalau jenengan Mas, ini sedikit diberikan tips untuk apa ini namanya pemilihan bibit-bibit bagi peternak pemula yang jenengan rasakan selama ini, yang bisa makannya dokoh, yang bisa besar, yang bisa jumbo gitu. Pertama untuk pemilihan bibit, kalau kami itu kakinya dulu Mas. Kakinya cari yang kokoh, kemudian dari size-nya panjang kayak gitu, dan kalau bisa limusin dan simental Mas. Kalau bisa ya? Kalau bisa. Gitu. Cepat itu. ADG-nya juga masuk. Nggih. ADG-nya rata-rata berapa Mas yang di sini? Yang Untuk ADG itu kalau udah berat 500-an mungkin ya 100. 1,5 sampai 2 kilo Mas per hari. Per harinya ya. Nggih. Kurang lebih seperti itu Mas Seperti ya yang di sini. Mungkin di tempat lain berbeda. Itu tergantung juga tergantung pemberian pakan Mas. Kalkulasinya pakannya. Kalau saya sih gini Mas. Kalau ADG itu kan tergantung kita ngasih pakan. Jadi kalau misalkan per hari ADG bisa 4 kilo. Tapi kan kalau biayanya dibilang bisa tinggi, kan kenapa kita harus gitu Mas? Yeah. Jadi kalau saya sih gitu Mas. ADG tergantung pemberian pakan, intinya kayak gitu. Intinya seperti itu. Iya, intinya kayak gitu. Dan juga menyesuaikan. Menyesuaikan dengan kos pakan yang diberikan. Soalnya kan tidak pernah bohong ini yang namanya sapi. Ini dikasih pakan berapapun, bisa menghasilkan dagingnya. Iya. Apakah tidak iman Mas kalau kayak gitu? Misalkan di pakannya nun sewu agak irit, terus nanti pertumbuhannya nggak maksimal gitu? Kalau gitu sih enggak Mas. Intinya kami itu pelihara kan ada tujuan penjualan. Yeah. Misalkan penjualan itu intinya kalau di sini kan Mas, hari raya kurban kan yang paling banyak kayak gitu. Okay. Jadi kalau kami itu pakannya yang kasih banyak itu mungkin 3-4 bulanan sebelum itu kami kasih full kayak gitu. Oh, digenjotnya gitu. Yang penting di hariannya itu intinya tetap ada ADG, terus tetap bisa untuk menguatkan kaki-kakinya gitu Mas ya. Iya Mas, nggih. Soalnya kalau terlalu digenjot dari awal mungkin bisa nggak kuat Mas, intinya kayak gitu. Intinya gitu, yang jenengan alami. Yang saya alami kayak gitu. Lain ladang, lain belalang, lain lain ikannya. Masing-masing di tempat itu mungkin perlakuan dan ininya beda-beda. Beda-beda. Ya, barangkali itu Mas yang bisa kita berikan ke penonton untuk ini di video ini, barangkali ini bisa bermanfaat, dan nantinya silahkan di subscribe apabila ini bermanfaat, di like, subscribe, and share-nya. Apabila merasa kurang puas meskipun kami sudah lemas, silahkan di komen-komen di bawah, barangkali komentar-komentaran jenengan nanti bisa membangun channel ini untuk bisa menjadi besar. Amin. Terima kasih Mas Pujianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.